semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang terbaik. Sekali lagi, kesederhanaan hidup akan membuat teman-teman tidak berpikir untuk rumit ya. Tapi semua hal yang mudah dapat teman-teman jumpai di sekeliling teman-teman. Yang penting terus belajar dan terus mengembangkan pengalaman ya, atau intuisi masing-masing pribadi tentu punya. Sukses selalu ya dari Tanah Papua. Semoga ini berkenan. Pecinta tanaman anggrek dimanapun Anda berada, senang sekali saya dapat menjumpai teman-teman kembali di channel YouTube Yusuf Banam Tuan, di mana channel ini banyak mengulas tentang tanaman, baik itu tanaman hias, tanaman hortikultura, ataupun nanti akan ada juga perkembangannya pada tanaman-tanaman perkebunan. Nah, di sini ada anggrek Dendrobium discolor, atau bahasa daerahnya adalah anggrek bor ya di Papua, yang mana Dendrobium discolor ini sudah saya bentuk jadi minimalis. Jadi dia setinggi kepala saya ya teman-teman, setinggi kepala saya, kurang lebih 1 meter dan 67 cm. Nah teman-teman, di sini saya mau menyampaikan perawatan apa saja yang saya buat pada tanaman ini, termasuk nanti pemupukan apa yang saya pakai sehingga performanya bisa jadi seperti ini. Nah, pada tampilan saya atau tayangan sebelumnya, saya sudah pernah jelaskan bahwa tanaman ini kita buat minimalis ya, dan bentuknya anggreknya bisa dikatakan bonsai ya, minimalis, tetapi juga artistik dan sangat menawan, menarik hati ya teman-teman. Nah, di sini perawatan yang pertama adalah memperhatikan medianya, karena pada saat pembentukan anggrek, maksudnya pembentukan batang yang melengkung ini, dia akan banyak sekali membutuhkan nutrisi-nutrisi yang menunjang pertumbuhan dia. Jadi yang pertama, akar nafasnya harus senantiasa di luar seperti ini teman-teman. Akar nafasnya jangan sampai tertutup semua. Kemudian juga kita bisa perhatikan misalnya kebutuhan akan bahan-bahan seperti sabut kelapa yang baru diambil seperti ini, kita akan pakai untuk lakukan konsolidasi di bagian tertentu yang harus segera ditambahi tambahan media. Jadi contoh seperti ini, saya akan letakin di posisi yang seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian saya ambil lagi yang proporsional, terus saya tambahin. Jadi ini nanti adalah aktivitas atau konsolidasi sebelum saya akan lakukan pemupukan. Kemudian untuk pupuknya silahkan nanti diikutin tayangan berikut ini. Pada saat saya mengambil air rendaman bahan organik untuk saya siram ke tanaman cabai, saya menggantinya dengan air cucian beras seperti ini. Ini adalah air cucian beras untuk saya kembali penuhkan. Jadi ampas daripada bahan organik ini tetap saya pakai, meskipun rendaman pertamanya udah saya ambil, tetapi saya tetap masih memakainya. Jadi ampasnya tidak saya ambil saya buang ya, tetap saya gunakan, dan tentunya tetap saya harus campur dengan bawang putih dan bawang merah ya, untuk secara proporsional pada bahan-bahan organik ini. Tujuannya supaya mencegah tanaman jangan sampai dihinggapi oleh hama. Dan berikut berapa takarannya ini kita lihat. Jadi ini air beras ya, cucian beras maksud saya 2 liter. Oke, lalu di sini juga sama 1. Ya, ini kurang, harus digenapi jadi takarannya jadi sama. Oke, 2 liter. Oke, jadi kita pasangnya berimbang. Sudah 4 liter. Ya, 5 liter. Dan ini terakhir
Jadi total keseluruhan ada 6 liter air cucian beras yang saya pakai dan saya tuang di sini. Baik, jadi ini adalah bahan ikutan yang wajib saya campurkan dengan larutan bahan organik yang sudah saya buat dan saya pakai. Dan seperti tadi, kemudian langkah berikutnya adalah saya harus juga mencampurkan dengan bahan-bahan ini. Nah, bahan-bahan ini terdiri dari 7 bagian bawang putih dan juga 7 bagian bawang merah yang berukuran seragam seperti ini. Kemudian kalau dilihat bawang merahnya lebih dari 7 karena ini sama ini saya anggap satu ya. Macam begini kita jadikan satu. Jadi nanti bisa imbangin bawang putihnya. Kemudian untuk menghindari keong misalnya saya menggunakan cangkang telur supaya keong nggak datang. Jadi cangkang telur ini berfungsi juga sama. Kemudian daun bawang, antara daun bawang putih dan daun bawang merah, itu nanti langsung saya akan gabungkan ke ember atau di dalam wadah yang sudah terisi penuh dengan bahan cairan daripada ekstrak bahan organik. Baik, jadi kita akan langsung mengolahnya ya. Untuk bawang putih sama bawang merah harus kita ulek sampai betul-betul hancur ya, betul-betul hancur. Tetapi mungkin juga ada yang berkata atau memberikan pengalaman bahwa boleh dicampur air. Boleh-boleh saja, karena kan tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya. Hanya bagi saya tidak usah campur air karena saya menggunakan ulekan ya. Saya tidak menggunakan mixer ya. Saya nggak pakai mesin ya untuk menghancurkannya. Tapi dia harus sampai halus seperti ini ya, teman-teman. Kurang lebih daging buahnya akan merata ya, homogen. Kemudian untuk cangkang telur juga sama, akan kami hancurkan juga sama. Jadi cangkang telurnya berapa jumlahnya? Untuk takarannya saya minimal 7 ya, minimal 7. Kalau ada lebih nggak apa-apa. Jadi untuk satu kali pencampuran dengan komposisi yang ada ini, saya minimal menggunakan 7. Jadi ini ada 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, jadi kita akan hancurkan semuanya satu wadah yang sama seperti ini. Lalu kita hancurkan juga, kita sama ya, kita tumbuk atau kita ulek juga. Kita ulek seperti ini. Jadi tidak harus semuanya tercampur secara merata ya, atau homogen. Sekali lagi, ini hanya untuk mencegah datangnya keong, karena di anggrek misalnya keong senang dengan bawang putih ya teman-teman. Ingat, keong paling senang dengan bawang putih. Jadi apabila kita menyiram anggrek menggunakan larutan dari ekstrak yang dari bawang putih, maka keong paling suka. Makanya untuk menghindari keong kita perlu memberikan cangkang telur. Oke ya, saya proses dulu ya. Nah teman-teman, apabila cangkang telurnya sudah hancur seperti ini, yang penting dia bentuknya seragam ya. Yang penting bentuknya seragam, udah seperti ini. Maka ini akan kita taburkan ya di badan atau di pot anggrek ya. Di pot anggrek di mana nanti agar mencegah datangnya hama keong ya. Jadi anggrek kita akan terhindar dari hama keong. Kemudian ramuan ini juga dapat dipakai pada tanaman lain selain anggrek, contoh seperti tanaman cabai punya saya ya teman-teman. Nanti kita akan sama-sama menyaksikan, saya akan mengaplikasikannya ke tanaman anggrek saya gitu. Untuk cangkang telur dapat kita simpan pada satu wadah seperti ini. Teman-teman, jadi setelah saya mengambil komposisi ini dan saya
siapkan dekat cairan bahan organik yang ada. Maka saya akan membagikan menjadi dua karena tadi 1 sendok makan ya ditakar seperti ini. Untuk yang di sini begini, kemudian satunya lagi untuk yang di sini ya, seperti ini. Jadi maksud dan tujuan adalah supaya tadi ya untuk membantu larutan ini agar tidak disukai oleh hama ya, terutama lalat buah ya. Karena kita tahu karena bau busuk pasti ada lalat. Tapi kalau kita kasih bawang, maka lalat segan ya atau nggak mau kemari. Yang kedua, ini adalah pengalaman buat teman-teman semua. Apabila teman-teman punya byproduct ya daripada bawang putih sama bawang merah seperti ini, sebaiknya jangan dibuang. Jangan dibuang, tapi segeralah dipakai untuk tanaman teman-teman. Entah itu tanaman baik mau tanaman hias atau tanaman sayuran ataupun tanaman hias jenis anggrek misalnya, bahkan mungkin juga tanaman-tanaman semusim lainnya seperti kayak tanaman buah, ada mangga, mungkin jeruk, boleh dipakai teman-teman. Tentu saya akan mencari literaturnya dan akan menampilkan literatur kegunaan daripada bawang ya, kandungan-kandungan apa saja yang terdapat di dalamnya sehingga dia begitu bermanfaat untuk pupuk organik. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kita campurkan secara merata, lalu kita juga bagi secara merata seperti ini di di media ya, media daripada bahan organik seperti ini. Jadi ada fungsinya yakni sebagai pencegah datangnya hama lalat ya. Seperti itu, dan juga tentu hama-hama lainnya. Oke. Kemudian saya akan mengaduknya menggunakan adukan ya. Saya akan mengaduk seperti ini karena tadi ada bawang putih. Kita perlu aduk secara homogen supaya tadi bawang yang saya sudah tabur tadi dia akan bermanfaat secara maksimal. Untuk adukan diusahakan yang model seperti ini supaya nanti waktu kita mix ya, kita putar kiri atau putar kanan, semua bahan organik dapat tercampur secara merata seperti itu. Oke, ini saya menggunakan rangka saringan ya, rangka saringan punya ibu-ibu nih untuk sayuran ya, di dapur saya pakai itu. Jadi kita buat homogen. Lamanya perendaman bahan organik seperti yang teman-teman tahu adalah ini saya sudah 14 hari ya, dia sudah bentuknya seperti ini 14 hari. Pemanfaatan bahan organik ini saya sudah aplikasikan ke tanaman cabai ya, dan juga ke tanaman anggrek ya. Saya sudah aplikasikan untuk cabai, saya sudah aplikasikan semenjak umur 7 hari. Jadi 7 hari saya sudah bisa pakai. Jadi dari 7 hari, sekarang sudah hari ke-14 bahan organik ini saya buat. Artinya setiap hari saya menggunakannya untuk menyiram tanaman cabai. Seperti itu ya teman-teman. Baik. Kemudian cangkang telur yang sudah halus juga sama. Kita akan bagikan kurang lebih seperti ini. Merata ya. Kita akan bagikan merata ke pupuk organik. Jadi sekali lagi, bagi produk yang ada di rumah tangga sebaiknya jangan dibuang ya teman-teman. Semua memiliki fungsi. Nah, nanti komposisinya akan tetap saya sampaikan kandungan apa saja sampai sangat bermanfaat seperti ini. Jadi bisa kita menciptakan pertanian organik yang ramah lingkungan tanpa harus terikat pada bahan-bahan sintetis atau bahan kimia ya teman-teman. Ini dia performanya. Nah teman-teman, saya akan mengarahkan teman-teman untuk mencoba melihat bahan organik yang saya pakai. Terus ikuti saya ya teman-teman. Jadi di sini saya akan memperlihatkan kepada kita semua bahan organik yang saya pakai, di mana bahan organik itu juga
atau pupuk cair ya, pupuk cair organik ini juga saya aplikasikan pada tanaman cabai. Itu dia ya. Tanaman cabainya sangat subur ya teman-teman, tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali atau pestisida kimia juga tidak. Semuanya saya organik. Saya menggunakan cairan pupuk cair organik dan pestisida nabati. Oke, baik teman-teman. Ini dia bahan organik yang mau saya tunjukkan kepada kita semua, yang mana saya akan pakai untuk menyiram tanaman anggrek. Sebelumnya ya teman-teman, campurannya mungkin teman-teman sudah tahu reviewnya. Dari sini adalah meniran, ini dia daun meniran ya, batang meniran, kemudian daun polong-polongan, buah polong-polongan, dan juga akar ya daripada polong-polongan. Jadi akar batang daun meniran, lalu akar batang daun plus buahnya polong-polongan. Jadi bahannya itu, kemudian untuk menetralkannya saya menggunakan bawang putih dan bawang merah ya, untuk menetralkannya supaya jangan sampai nanti disukai oleh hama seperti itu. Ini saya ambil, kurang lebih saya akan ambil takarannya segini dulu deh. Takarannya segini dulu. Kemudian saya akan bawa untuk siramkan ke anggrek. Tentu menggunakan saringan ya teman-teman. Saya akan bawa untuk saya siramkan ke anggrek Dendrobium discolor. Jadi sekali lagi, ini untuk meyakinkan teman-teman pecinta tanaman bahwa bahan organik yang kita ekstrak juga akrab untuk anggrek ya. Jadi tidak berbahaya. Mungkin pengalaman ini sangat sederhana ya, karena penjelasan teorinya mudah dimengerti. Semoga teman-teman pahami ya. Inilah pupuk cairnya. Nah, teman-teman perhatikan, ini adalah sisa-sisa bawang putih yang masih kelihatan ya, dan bawang merah, itu dia yang masih kelihatan, dan ini sangat membantu untuk mencegah hama lalat ya, lalat buah misalnya. Kemudian tidak memancing hama lain untuk datang akibat daripada baunya bawang yang sangat menyengat. Kemudian ini ada cangkang telur. Cangkang telur bisa langsung kita tabur seperti ini teman-teman. Bisa langsung kita tabur pada tanaman anggrek kita ya. Seperti ini, tujuannya supaya jangan sampai dihinggapi atau didatangi oleh keong ya, seperti itu teman-teman. Jadi performa keseluruhannya seperti ini. Dan ingat supaya terus mendapat asupan air ya. Ini asupan air dari sistem tetes menggunakan botol air mineral seperti ini. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang terbaik. Sekali lagi, kesederhanaan hidup akan membuat teman-teman tidak berpikir untuk rumit ya. Tapi semua hal yang mudah dapat teman-teman jumpai di sekeliling teman-teman. Yang penting terus belajar dan terus mengembangkan pengalaman ya, atau intuisi masing-masing pribadi tentu punya. Dan sekali lagi kami mengajak untuk boleh like, subscribe, dan membagikan channel kami kepada rekan-rekan yang lain, untuk juga boleh mendapatkan pengetahuan bertani secara organik, tetapi juga mendapatkan hasil yang spektakuler seperti ini teman-teman. Dari Tanah Papua Indonesia Timur, salam sukses selalu. See you next time and bye.